Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Video kali ini kita akan belajar sama-sama lagi, belajar matematika tentang sistem koordinat kartesius. Nah, mungkin materi kali ini kurang familiar, jarang didengar, tapi insya Allah lewat video ini kita akan sama-sama belajar, menjadi paham dan ilmunya juga bermanfaat. Nah, langsung aja, dalam matematika, sistem koordinat kartesius ini digunakan untuk menentukan posisi atau letak dari sebuah titik yang ada di suatu bidang datar. Letak atau posisi ini ditentukan oleh dua buah garis, yaitu garis horizontal dan garis vertikal. Jadi dua garis ini akan berpotongan di satu titik. Nah, di titik ini dan dua garis ini, kalau yang horizontal disebut sumbu X, dan kalau yang vertikal disebut sumbu Y. Nah, seperti ini. Bu Rati akan gambar ulang dua buah garis atau kita sebutnya dua buah sumbu pada koordinat kartesius. Yang pertama sumbu yang horizontal disebut sumbu X, lalu sumbu yang vertikal disebut sumbu Y. Nah, Bu Rati sudah menggambarkan di jadi backgroundnya sudah Bu Rati ganti bentuknya kotak-kotak supaya memudahkan ketika menentukan titiknya. Nah, dua buah sumbu X dan Y ini saling berpotongan di tengah sini, dan di sini yang saling berpotongan, nilai dari sumbu X dan sumbu Y itu sama-sama 0. Nah, berarti di sini 0 ya. Jadi sumbu X di sini nilainya 0, Y juga 0. Kalau selanjutnya kita beri angka ke arah kanan, sumbu X ke arah kanan, berarti angkanya bertambah, nilainya bertambah, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, ini sampai 10. Begitu juga dengan sumbu Y. Kalau sumbu Y itu tadi vertikal, berarti ke arah yang tegak lurus terhadap sumbu X ini, angkanya akan bertambah ke arah atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7. Nah, bagaimana dengan nilai dari sumbu X dan sumbu Y yang ada di garis, kalau sumbu X di sumbu yang sebelah kiri, lalu sumbu Y yang di bawahnya, berapakah nilainya? Nah, kalau tadi kalian masih ingat garis bilangan ya, ini mirip-mirip garis bilangan. Tadi kalau ke arah kanan dia positif, berarti kalau ke arah kiri dia negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Begitu juga dengan sumbu Y. Di sini minus 1, minus 2, minus 2, lalu di sini minus 3, minus 4, minus 5, dan seterusnya. Nah, ini bentuk dari sistem koordinat kartesius. Bisa kita lihat dari sistem koordinat kartesius ini terbagi menjadi 4 wilayah atau disebutnya 4 kuadran, yaitu di sini yang pertama di sebelah sini disebut kuadran 1. Lalu yang di kuadran 1 nilainya positif semua yang ada di sini. Lalu ada kuadran 2, yang ini kuadran 3, dan yang sebelah sini kuadran 4. Nah, ini dia kuadran 1 yang akan kita gunakan dalam menentukan posisi atau letak suatu titik.
Oke, kita mulai ke contoh pertama ya. Ada sebuah berarti gambarkan misalkan ada sebuah kota namanya kota A terletak di koordinat kartesius 2,3. Di manakah letaknya kalau digambarkan pada sistem koordinat? Titiknya di sini sudah diketahui 2,3. Nah, perlu kalian ketahui dalam penulisan sistem koordinat kartesius diawali dengan sumbu X, lalu berikutnya sumbu Y. Nah, seperti ini penulisannya. X, Y. Berarti angka 2 ini adalah X, sumbu X, dan angka 3 ini adalah sumbu Y. Nah, kita coba gambarkan sumbu X berapa di angka 2. Ini dia sumbu X, angka 2-nya ada di sini. Lalu sumbu Y-nya ada di angka 3. 3 ini sumbu Y. Angka 3-nya ada di sebelah sini ke samping. Nah, mereka berpotongan di mana? Berpotongan di sini. Berarti ini dia letak dari kota A. Berarti hapus garisnya. Jadi cukup gambar titiknya saja, asalkan tepat di perpotongan antara sumbu X yang nilainya 2 dan sumbu Y yang nilainya 3. Nah, contoh berikutnya, kota B letaknya di 4,2. 4,2 berarti sumbu X-nya bernilai 4, sumbu Y-nya berarti 4-nya adalah sumbu X dan 2-nya adalah sumbu Y. Coba kita gambarkan, ini sumbu X, 4-nya di sebelah sini. Nah, kalau kalian masih khawatir salah, boleh kalian gariskan. Lalu Y-nya nilainya 2, ini sumbu Y, 2-nya di sini sampingnya. Nah, mereka berpotongan di sini. Itulah letak dari kota B. Nah, kita ambil contoh lagi ya. Kota C letaknya di 6,5. X-nya, sumbu X-nya nilai angkanya berapa? Nilainya 6. Lalu sumbu Y-nya angkanya 5. Oke, kita gambarkan. Ini sumbu X, angkanya 6. Lalu sumbu Y, ini sumbu Y nilainya 5. Sini pertemuannya berarti di sini ya. Nah, ini dia letak kota C. Jadi untuk menggambarkan koordinat kartesius memang lebih mudah menggunakan kertas yang sudah kalian gambar, kotak-kotak seperti ini. Jadi untuk menentukan titiknya itu akan lebih mudah. Nah, untuk selanjutnya tadi kita sudah latihan menggunakan kuadran 1. Sekarang kita gambarkan lagi lengkap kuadran 2, 3, dan 4. Kita coba latihannya, tapi sebelumnya ini Bu Rati review lagi sedikit penulisannya. Kalau mau menunjukkan koordinat kartesius suatu titik, berarti ini adalah posisi, ini suatu benda atau bisa jadi nama kota, nama negara, pokoknya sesuatu yang mau ditunjukkan posisinya. Dan ini yang pertama dituliskan adalah sumbu X dulu, lalu yang kedua adalah sumbu Y. Nah, selalu seperti ini ya nak. Jadi kalau nanti ketemu pertanyaan misalnya kota B dalam kurung 3,2. Nah, berarti kalian bisa menggambarkan 3 itu di sumbu apa dan 2 itu di sumbu apa.
Kita coba latihan soal berikutnya. Bu Rati akan memberitahu letak suatu kota, namanya kota P. Kota P letaknya di koordinat 5, minus 2. Nah, ini ada suatu kota terletak di koordinat 5, minus 2. Jadi X-nya 5 ini sumbu X dan minus 2 ini sumbu Y. X-nya ini sumbu X, angkanya 5 di sini berarti ya. Lalu sumbu Y-nya, ini sumbu Y ada di minus 2. Nah, minus 2 berarti di atas atau di bawahnya titik 0. Di bawah ya, berarti di sini ini 1, 2. Lalu ketemu dengan sumbu X. Nah, di sini berarti. Ini begini, yang ini begini. Ini di tadi apa namanya, kota P. Nah. Lalu contoh lainnya ada kota Q. Kota Q berada di titik 3, minus 5. Nah, ini gak usah berarti tulisin lagi ya, X yang mana, Y yang mana. Langsung kita coba 3,5. Berarti yang ada di sumbu X adalah 3. Ini sumbu X, ini 3-nya di sini. Lalu sumbu Y-nya minus 5. Sebelah sini minus 5. Kira-kira akan bertemu di sini. Nah, ini 3, ini 5, namanya kota Q. Nah, contoh terakhir. Kota R dengan sumbu sumbunya minus 3, minus 3. Nah, ini dua-duanya minus. Sumbu X-nya minus, sumbu Y-nya juga minus. Berarti ada di kuadran berapa kalau minus dan minus? Kalau yang soal sebelumnya P dan Q ini ada di kuadran 4 ya. Nah, kalau yang ini dua-duanya minus ada di kuadran, kita lihat, kita cek. Sumbu X-nya minus 3. Ini sumbu X minus 3 di sini, lalu sumbu Y-nya minus 3 juga di sini. Kira-kira ketemunya di mana? Ketemunya di sini. Ini yang disebut kota R, ada di sini titiknya. Ada di kuadran ketiga. Supaya makin paham, kita coba contoh soal lainnya lagi ya. Kota B berada di titik minus 2,3. Nah, kali ini yang minus ternyata sumbu X, sumbu Y-nya positif. Kita cek ya, sumbu X, ini sumbu X, angka minus 2-nya di sini. Lalu Y-nya 3 ada di sini. Nah, kalau 3-nya di atas, maka perpotongannya pasti 2 dari 2 ini ke atas. Nah, karena si Y-nya yang nilainya 3 ada di atas. Di bagian atas ini, bukan yang bagian bawahnya. Nah, ini angka sumbu Y-nya di angka 3, set ke samping. Perpotongannya di sini. Jadi inilah kota B. Lagi selanjutnya ada kota C, perpotongan titik koordinatnya ada di minus 5 dan minus 5,6. Sumbu X-nya minus 5, sumbu Y-nya 6. Nah, mereka ketemu di mana? Ketemu di titik ini. Bener ya? Ini ke bawah, minus 5 X-nya, Y-nya 6. Ini adalah kota C. Nah, contoh lagi,
kota D terletak di titik minus 6, minus 2. Nah, kali ini kedua sumbunya nilainya negatif, berarti ada di kuadran berapa tadi? Kita cek. X-nya minus 6, ini sumbu X, minus 6-nya di sini. Lalu sumbu Y minus 2, ini sumbu Y, minus 2-nya di yang atas apa yang bawah? Yang bawah ya. Berarti pertemuannya di titik ini. Nah, ini adalah kota D. Jadi ini insya Allah latihannya sudah cukup banyak, insya Allah paham. Contoh soalnya cukup banyak ya. Nanti setelah ini akan Bu Rati beri latihan dan kalian silakan mengerjakan di buku latihan kalian. Dan sebelum kalian menjawab, mengerjakan latihannya, tolong dibuat kotak-kotaknya supaya kalian lebih mudah menentukan titiknya dan supaya titiknya juga akurat. Ini dia latihannya. Gambarkan titik-titik berikut pada suatu bidang kartesius. Jadi ada titik A, B, C, dan D. Dan jika titik A, B, C, D saling dihubungkan, bangun datar apakah yang terbentuk? Jadi tugasnya atau latihannya, pertama kalian tentukan dulu di mana letak dari titik A, B, C, dan D. Lalu jika sudah digambarkan, di situ akan terlihat kalau titik-titiknya disambungkan, misalkan ya titiknya ada di sini. Lalu ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, kalau dihubungkan itu berarti ditarik garis ya di setiap titiknya seperti ini. Tapi harus berurutan. Jadi, Bu Rati ulangi, misalkan ini adalah titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Nah, kalian disuruh menghubungkan, berarti harus berurut dari A ke B, lalu ke C, lalu ke D, terakhir balik lagi ke yang pertama A. Jadi nggak boleh dari A terus ke C, ke D, ke B, itu bukan urutannya, kecuali emang dari soal dimintanya titik hubungkan titik A, C, D, B. Nah berarti kan dari A ke C, ke D, ke B. Tapi di soal ini dari A ke B, ke C, lalu ke D. Nah terakhir balik lagi ke titik awal. Jadi bentuk apa? Nah, seperti itu. Oke, sekian materi tentang sistem koordinat kartesius. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa mengerjakan latihannya supaya lebih paham. Berarti mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Berarti tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.